Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur sarkup semuanya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Giri Gajah. Lokasi berada di sebelah barat dari area makam Kanjeng Sunan Giri. Posisi saya kali ini sedang berada di sebelah utara dari Giri Gajah atau dari batu gajah yang ada di tempat ini, yang menjadi asal muasal dari nama Giri Gajah. Di depan saya ini adalah batu gajah yang memang masih terlihat cukup kokoh ya batunya. Dari batu gajah inilah asal usul atau asal mulanya tempat ini atau Giri ini dijadikan nama Giri Gajah. Wakilahnya pada waktu Nyai Dewi Mulkosia ketika menimang putra beliau yaitu Raden Supeno. Waktu itu Raden Supeno menangis. Kemudian ketika Raden Supeno ditimang atau digendong ya oleh Kanjeng Sunan Giri, waktu itu Kanjeng Sunan Giri melihat di depan ada bongkahan batu besar. Karena Raden Supeno menangis, kemudian batu tersebut ditunjuk oleh Kanjeng Sunan Giri dengan mengatakan kepada Raden Supeno, "Iku lho ana gajah, iku lho ana gajah." Seketika itu atas karamah beliau, bongkahan batu tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah bentuk yang menyerupai hewan gajah. Karena itulah ketika batu ini berbentuk seperti hewan gajah dan bergerak, akhirnya Raden Supeno ketika melihat gajah ini, beliau pun terdiam dari menangisnya. Setelah beliau sudah diam, gak menangis lagi, kemudian Raden Supeno diberikan kembali kepada Nyai Dewi Mulkosia. Lantas Kanjeng Sunan Giri berpikir bahwasanya jika batu yang berubah menjadi gajah ini, menjadi hewan gajah ini tetap dibiarkan, dikhawatirkan di kemudian hari akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Khawatirnya juga akan menjadi sesuatu yang akan dipuja oleh orang-orang Jawa pada waktu itu. Karena itulah Kanjeng Sunan Giri memohon kepada Allah agar supaya batu yang berubah menjadi hewan gajah ini dikembalikan ke bentuk semulanya. Ketika itulah datang petir yang menyambar ke batu yang berubah wujud menjadi gajah tersebut. Maka akhirnya batu yang berubah menjadi gajah tersebut terbelah dan terpecah, akhirnya berbentuk seperti sekarang ini. Ya, itulah asal muasal dari adanya batu gajah. Kemudian untuk mengenang dari kejadian tersebut diberikanlah nama tempat ini dengan nama Giri Gajah. Jika di masa Majapahit tidak ada nama binatang gajah, yang ada jika pada zaman Majapahit hewan gajah itu diberi nama liman. Sedangkan untuk nama gajah sendiri, jika di masa Majapahit adalah suatu gelar seseorang yang mempunyai atau yang berkedudukan menjadi seorang pejabat negara atau pemimpin dari suatu negara, seperti halnya Gajah Pakon dan juga Gajah Mada. Karena itu adanya makna gajah ini juga bisa diartikan selain dari yang telah saya sampaikan tadi, juga bisa diartikan bahwa Giri Gajah adalah tempatnya para pemimpin di Jawa pada masa
Kanjeng susunan kiri dan ke bawahnya. Karena itulah nama gajah sendiri diasumsikan sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan besar di wilayahnya pada waktu itu. Baiklah, kiranya cukup sedikit untuk pembukaan dari review saya kali ini tentang giri gajah atau batu gajah yang ada di sini. Tujuan saya berikutnya adalah saya ingin menelusuri jejak yang ada di giri gajah ini, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Suluk Singgonegoro, yang mana Suluk Singgonegoro ini dicatat oleh salah satu Raja Giri Kedaton yang ke-9, yaitu Pangeran Singgonegoro. Dalam catatan beliau mengatakan bahwa di sebelah utara dari giri gajah ini terdapat beberapa gua, dan gua yang ada di sebelah utara dari giri gajah atau batu gajah ini adalah Goa Uzlah. Gua-gua ini dinamakan Goa Uzlah karena gua-gua ini dulunya digunakan sebagai tempat uzlahnya para salik atau para santri torekohnya Kanjeng Susuhunan Giri. Ikuti saya untuk menelusuri dan melihat gua-gua yang ada di belakang, ya, ada di utara dari batu gajah ini. Ini adalah jalan tangga menuju ke arah gua. Kita turun ke arah utara dari batu gajah. Dari beberapa informasi warga yang ketika saya bertanya, ada yang mengatakan bahwa gua ini adalah gua baru, bukan gua lama. Yang mana gua-gua ini dulunya adalah batu-batunya diambil atau warga mengambil, menggali, ya, dan menggunakan batu-batu dari galian yang menjadi gua tersebut untuk umpak-umpak bangunan rumah. Tetapi jika menurut pada catatan Pangeran Singgonegoro di Suluk Singgonegoro itu mencatat bahwa di sini ada 7 gua, yang memang 7 gua ini dinamakan Goa Uzlah. Jadi itu bisa dilihat bagaimana bentuk dari goanya, karena jika goa itu memang goa buatan, maka akan terlihat ada seperti balok-balokan, seperti halnya yang ada di Goa Melirang dan juga di goa yang ada di depan, yang mana goa-goa itu memang batunya dibuat atau diambil oleh warga untuk kepentingan batu bumbung. Jadi bagaimana nanti kondisi goanya bisa kita lihat ke dalam. Nanti rekan-rekan bisa melihat sendiri bagaimana kondisi goanya, apa memang seperti yang di Goa Melirang atau tidak. Cukup curam juga untuk turun ke bawah, ya. Tapi ini sudah ada tangganya yang bisa dijadikan pijakan untuk turun ke bawah, ya. Ya, kita masuk ke dalam. Ya, inilah lokasi gua pertama, Goa Uzlah pertama, ya. Ada di sini. Mencoba untuk turun ke bawah. Terdapat satu cekungan yang ada di sini, ya. Saya rekan-rekan.
Gua ini digunakan oleh para salik untuk berunsila ketika beliau mendapatkan perintah dari sang mursyid ya. Ya, beberapa cekungan yang ada di sini. Kang, Nun Sewu ya Kang. Nah, ini dari sini aja Kang. Ingin mengeksplor goa ini loh Kang. Nggak apa-apa ya. Kita explore aja ya. Oke. Ya, ini kondisi di dalam gua Uzila yang pertama ya. Lokasinya juga di bawah ini cukup luas ruangannya. Terdengar gemericik ya, suara air yang turun dari langit-langit gua turun ke bawah. Ya rekan-rekan, ini adalah gua pertama di Goa Uzila. Jadi kita akan lanjut lagi ke goa kedua ya. Di kondisi di goa pertama seperti ini ya. Baik, ikuti saya untuk lanjut ke goa kedua ya. Cang, matur nuwun nggih. Naik ke atas. Kita lanjut lagi untuk ke goa kedua. Di sini juga ada jalan ya, menuju ke arah timur. Di samping dari jalan ini sudah tebing ya, ke atas sana, bawah ya. Jadi posisi jalan ini berada di samping tebing. Karena haji gua juga berada di samping tebing. Bisa dilihat kan? Ya, curam ya, curam sekali. Oke, lanjut. Baik, kita menuju ke goa kedua gitu. Lokasinya ada di depan ya. Kita turun ke bawah. Licin ya rekan-rekan, karena batunya bermuat. Ya, ini lokasi goa kedua. Lokasinya berada di sebelah utara dari tower yang ada di atas ini. Ya, coba kita masuk ke dalam. Sumepiar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prata. Ini pemandangan dari atas untuk menuju ke goa ya. Sangkala tidak mungsa ana bentuk sirna. Ini ada beberapa bilik-bilik ya. Tadi juga ada bilik yang digunakan oleh rekan-rekan musafir yang ada di goa ini. Pusaka kalima sada yati dadi mustika sajroning jiwa. Ya, ini lokasi yang ada di dalam goa ya, di goa kedua ya, goa Uzila kedua. Ada beberapa cekungan di sana dan juga di atas sini ya rekan-rekan.
Ini juga digunakan oleh rekan-rekan musyafir ya, jika berada di sini. Lokasi gua-gua ini tidak terlalu dalam, masuk ke dalam ya. Ini nampak terlihat dangkal ya untuk lokasi di dalam guanya. Baik, kita lanjut untuk ke gua selanjutnya ya. Ya, kita menuju ke gua ketiga rekan-rekan. Kita turun dulu. Ya, lorong ke bawah ini juga sangat dalam, tapi sayang sekali di sini banyak dibuat pembuangan sampah ya. Ya, inilah lorongnya ya. Di sana juga masih ada lorong untuk masuk ke dalam sana ya, dan juga ke sana, tapi saya nggak bisa masuk karena di dalam banyak dengan pembuangan sampah ini ya. Dan coba masuk sedikit. Ya, untuk lorong itu masih sangat dalam karena orangnya masih ada, dan juga di sana juga masih ada orang ya, dan di sana juga di sana ya. Ini sudah banyak longsor. Seharusnya nih kalau tidak longsor ini ke bawah ini masuk ke dalam masih panjang ya. Juga di sana juga ada lorong-lorong juga, lorong di sana, dan juga di sana ya. Jadi kedalaman dari lorong-lorong ini, atau maksudnya gua-gua ini, juga disesuaikan dengan tahapan dalam para salik untuk beruzlah ya. Jadi ada tahapan 1, tahapan 2, dan juga ada tahapan 3 ya, gitu rekan-rekan. Sayang sekali, seharusnya ini bisa menjadi tempat yang bersejarah, karena gua-gua ini adalah gua yang dulunya pernah digunakan sebagai tempat untuk menempa keilmuan ya, bagi para syalik, para santri-santri dari Kiri Kedaton semacam yang digunakan ya. Coba untuk ke gua selanjutnya ya. Ya, di sini adalah gua keempat. Ya, kan? Ini adalah gua keempat ya, dan bisa dilihat di bawah sana yang masih ada lorong-lorong ya, lorong-lorong lagi juga di sebelah sana. Ya, di bawah sana rekan-rekan ya, di bawah sana masih ada lorong untuk masuk ke dalam, dimana di beberapa ruang seperti yang di sana ya. Ya, seperti itu di sana itu ya, itu adalah seperti ada bilik-bilik yang digunakan oleh para salik ketika mereka sedang beruzlah. Juga di sana, kemudian ada di lorong sana ya.
karena di sini tempatnya sudah banyak mengalami longsor ya. Karena itu untuk posisi masuk ini juga agak sulit, karena di sini di tanah ini sudah semakin menutup ke area mulut goa. Jadi sangat disayangkan sekali, karena ini adalah peninggalan peradaban kebesaran dari Giri Kedaton ketika dalam membina para santri-santrinya untuk keilmuan Toreko Satoriyahnya ya, menjadi bekal paling kokoh bagi para santri Giri Kedaton ya, dengan bekal ketorekoannya. Sebelum para santri itu nanti akan diturunkan ke lapangan ya untuk berdakwah. Juga di depan sana rekan-rekan bisa dilihat ya, lorong ini masih masuk ke dalam sebenarnya. Jika dilihat dari sini bisa masuk ke dalam. Ya, kemudian yang ada di bawah sana itu nanti akan ada lorong, nanti akan menembus ke gua yang ketiga tadi ya, yang sebelah sana ya. Jadi ada 1, 2 ya, 3, 4, 5 dan 6, 7. Jadi di sini sebagaimana wakilah ya dari Suluk Singonegoro jelaskan bahwa ada 7 goa uzlah yang posisinya berada di utara dari Batu Gajah ya, dari Batu Gajah, dan berada di timur ya, di timur dari goa pertama dan kedua tadi. Jadi posisinya goa yang ketiga, 4 dan 4, 5, 6 dan sampai ke 7 ini lokasinya berada di sebelah timur dari Masjid Giri Kedaton ya, berada di sebelah timur Masjid Giri Kedaton. Dan ini untuk lokasinya berada di bawah pohon rimbun ya, dan berada di atas sana itu juga tepatnya ada makam dari cucu Kanjeng Sunan Giri. Jadi lokasi goa ini berada di sebelah utara dari makam cucu Kanjeng Sunan Giri, dan posisinya berada di timur dari Masjid Giri Kedaton. Ya, itu sementara itu dulu rekan-rekan yang bisa saya informasikan ya tentang goa-goa, yang mana goa ini di Suluk dijelaskan sebagai 7 goa uzlah ya, untuk para santri Giri Kedaton ketika dalam mendalami ketorekoan Satoriyah di Giri Kedaton. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan semoga kedepannya saya berharap untuk lokasi-lokasi goa ini sebagai peninggalan-peninggalan dari beliau ya, Kanjeng Sunan Giri, karena ini juga menjadi tempat yang sangat bersejarah, situs yang sangat bersejarah ya, tentang bagaimana peran Kanjeng Sunan Giri waktu itu ketika dalam mengajarkan keilmuannya kepada para santrinya, dan seharusnya situs ini harus terjaga ya sebagai jejak peninggalan beliau. Semoga di kedepan hari bisa ada perhatiannya lebih, karena di sini juga sudah banyak tumpukan sampah ya, yang jika lama kelamaan seiring berjalan tahun, jika ini tidak diperhatikan, jika situs peninggalan yang bersejarah ini di Giri Kedaton tidak diperhatikan, maka saya yakin tempat ini nanti akan tertutup oleh longsoran tanah-tanah ini, dan itu pun juga akan menghilangkan ya, menjadi hilang jejak ya, jejak peninggalan besaran dari Giri Kedaton. Semoga situs ini di kedepan hari bisa diekskavasi ya, diperbaiki untuk lokasi-lokasinya ini, dan bisa menjadi wisata religi dan edukasi
kepada para peziarah yang datang berziarah ke Kanjeng Sunan Giri dan juga para duriannya yang ada di sini, sekaligus bisa mengunjungi tempat-tempat di mana ketika itu Kanjeng Sunan Giri dia mengajarkan ilmu ketorekoannya kepada para santri-santrinya atau salik-saliknya, dan menempatkan mereka berada di goa-goa di tempat yang digunakan untuk uzlah. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangannya, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata yang kurang berkenan bagi rekan-rekan semuanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Salam satu nisan, salam sarkup Indonesia Barokah, salam sarkup di seluruh Nusantara. Salam pas dulu dan macan abang, bangsa kiri kedaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita, maneka warna prada bangun praja sampurna, sangkala tidha mungsa